Samsung akhirnya memulai genderang perangnya duluan dari kompetitornya dengan menghadirkan 3 seri baru yang mereka menyebutnya sebagai seri A atau Awesome. Apakah lebih baik dari ini? Selamat datang di Quick Review. Inilah Galaxy A72. Oke, pertama kami sangat ingin apresiasi Samsung karena cukup di flagship yang tidak hadir charger. Yap, di boxnya masih ada charger. Chargernya pun super fast chargingnya Samsung, 25 watt. Hanya saja nggak lagi dapat earphone. Tapi ya siapa juga yang masih pakai earphone bawaan? Mengingat harga TWS sudah sangat terjangkau. Tapi ya sayang, nggak dapat casing. Yap, Samsung memang suka bagi-bagi rejeki dengan produsen casing. Dan lihat ini back covernya. Wah, ini bahasa desainnya sudah seperti S21 Ultra. Dan kalau kita lihat seri Samsung belakangan ini, sudah mulai terlihat ciri khas. Yang dengan melihat bentuknya aja, Anda bisa tahu kalau ini handphone Samsung. Yap, ini patut diapresiasikan. Membuat ciri khas itu susah sekali. Tersedia 4 warna. Yap, kami hanya bisa menampilkan kedua warna ini aja. Yang ungu ini unyu juga ya. Berjenis warna pastel. Ini sih pasti banyak yang menyukainya. Ada 2 versi, 128GB dan ada yang 256GB. Keduanya 8GB RAM. Menggunakan chipset 720G dengan skor Antutu segini. Kalau kita bandingkan dengan 730G, yep, secara penomoran seri memang lebih tinggi. Tapi secara performa, 720G lebih unggul skornya. Ya memang ada kendala storage di A71, udah kepenuhan, tapi ya kami sudah cek. Hasil normal tidak jauh di atas itu. Tapi kecepatan baca dan tulis yang lebih baik dibandingkan A71. Karena memang ini peran penting untuk bisa fluid dalam pengoperasiannya. Tidak hanya chipset faktor penentu itu. Ini membuat One UI versi terbaru ini lebih fluid dalam pengoperasiannya. Dan juga karena menggunakan One UI versi terbaru seperti di S21 Ultra. Yep, One UI ini menurut kami salah satu UI terbaik untuk Android. Tapi untuk kami, seperti di S21 Ultra kami, daily driver kami banyak amat sih kaminya. Kami menggunakan launcher Nova, karena kami suka melihat banyak icon gini. Kalau kata penonton, ini Play Store pindah ke sini. Yap, ini aplikasi-aplikasi kami di S21 Ultra 512GB. Dan ini juga salah satu keunggulan Android daripada Apple pedit itu. Anda bisa ganti-ganti launcher sesuai selera Anda. Pun masih ada headphone jack. Wah, enak ya di mid-range. Nah, ini pun sudah bisa stereo karena speakernya ada 2. Left speaker. Right speaker. Yuk kita dengar suaranya. Kalau dibandingkan dengan A71 generasi sebelumnya, wah, kami agak kaget. Ini lumayan sekali loh perbedaannya. Bassnya lebih panci. Bukan panci itu. Output suaranya juga lebih besar. Lalu ada fitur yang lumayan menarik, yaitu Dolby Atmos Gaming, yang memberikan pengalaman gaming jadi lebih baik. Nah, sebelum launching, Samsung memberikan undangan berupa jas hujan. Yap, ini adalah mid-range yang mempunyai rating IP67, di mana ketahanan debu paling maksimal dan ketahanan celupan, bukan cipratan, air sedalam 1 meter selama 30 menit. Namun Samsung memberikan hint kalau ini berlaku di fresh water.
yang artinya tidak boleh di kolam renang maupun air laut atau air gula, karena ditakutkan kandungan kaporit, garam laut, ataupun gula bisa merusak sil-silnya. Tapi ya, oke lah. Yap, inilah hasil dari dalam kolam renang. Enaknya handphone ber-IP rating tinggi itu. Ini suaranya kenapa gini? Keluar dulu. Nah, enaknya handphone ber-IP rating tinggi itu bisa merekam dalam air tanpa khawatir akan kemasukan air. Makanya Anda pun harus pelajari seberapa tinggi IP rating handphone tersebut, biar nggak kebablasan. Karena kami nekat masukin kolam renang, maka setelah itu kami bilas dengan air agar kaporitnya tidak melekat ke sil-silnya. Nah, ini kami pun ada salahnya, karena tekanan air keran pun dapat beresiko. Yang paling baik ya celupin lagi ke air biasa. Ya nggak dilempar sedramatis itu juga sih. Ini hanya penggambaran saja. Sekarang kita ke layarnya. Layarnya memang dari hal pelayaran, Samsung memang juara. Ditambah refresh rate yang sudah kekinian, 90 Hz. Membuat berselancar antar menu maupun main game jadi lebih baik. Nah, kita bandingkan dengan A71. Nggak kesendat-sendat kan A72 ini? Karena A72 ini merender 30 frame lebih banyak per detik dibandingkan dengan A71. Nah, kami juga merasakan ada sedikit perbedaan dari tampilan yang dihasilkan. Gambar yang dihasilkannya terlihat improvementnya dari reproduksi warnanya. Tadinya kami kira settingan displaynya berbeda. Nope, ini dua-duanya memakai settingan tone warna vivid. Ditambah bolongan kamera depannya yang jauh lebih kecil. Ngomongin soal kamera, yuk kita ke kameranya. Kami suka sekali dengan desain kamera bumpnya ini. Ini menjadi satu kesatuan dengan back covernya. Dan lihat ini. Yep, kamera wide dan telenya ber-OIS. Ini sangat jarang terlihat di handphone mid-range. Ya, untuk membuktikan harus buka ini dalemannya. Tapi sayang, tidak bisa kami buka ini. Ini unit pinjaman. Mungkin lain waktu kita bisa buka dalemannya. Dan konfigurasinya pun kami suka sekali. Yuk kita lihat sampelnya. Yang kami notice di A72 ini adalah dia menangkap dynamic range yang sangat baik. Tapi ya, kalau lihat hasil satu foto gini, tidak bisa melihat seberapa baik atau tidaknya hasilnya. Kenapa nggak compare aja ini? Sebelumnya mohon subscribe, karena 70% dari Anda belum subscribe. Karena kami adalah reviewer yang detail. Dan kadang suka membandingkan dengan cara seadil mungkin. Demi memenuhi hasrat penasaran Anda. Pun penting buat kaum mendang-mending. Dan jangan lupa tekan tombol like juga ya. Yuk kita mulai. Dan inilah fungsi dari kamera tele. Anda bisa melihat sesuatu menjadi lebih dekat. Kita lihat pixel binningnya. Memang tidak terlalu terlihat signifikan perbedaannya. Tapi kamera wide-nya ketika low light, Anda akan kaget melihat perbedaannya dibandingkan dengan A71. Kita lihat kamera depannya. Lihat di masker kami. A72 lebih baik
dynamic range-nya. Di A72 ini pun dihadirkan fitur PIP Zoom atau PIP Zoom. Macam di S21 Ultra, membuat kita ngezoom nggak nyasar. Kita ke videonya. A72 bisa merekam hingga 4K 30 frame per second. Di kamera depan pun bisa juga. Dan yang kami suka ketika merekam baik di 4K maupun Full HD bisa pindah antar kamera. Fitur pindah-pindah kamera ketika merekam 4K, bahkan di beberapa flagship yang ada, masih ada yang belum bisa pindah kamera ketika merekam 4K. Ini malah bisa. Dan di 60 frame per second hanya bisa di kamera wide dan kamera depan aja. Sekarang kita lihat kualitas perekamannya. Oh iya, kami ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda butuh tes kualitas perekaman dengan ngezoom video gini? Apabila iya, tolong kasih komen di bawah. Ataupun apabila ada masukan lain, juga beritahu kami agar kedepannya bisa lebih optimal. Karena juga ini ngeditnya berat sekali. Sekarang kita lihat kestabilan perekamannya. Walaupun 4K-nya belum hadir EIS atau Electronic Image Stabilization, tapi lihat, masih kompetitif dibandingkan dengan A71. Nanti kita bahas ya soal OIS ini. Nah, sepertinya Samsung juga belum menghadirkan EIS di Ultra Wide. Kami sih yakin kedepannya akan ada update untuk menghadirkan EIS di Ultra Wide. A71 aja hadir kok. Dan maaf, kami tidak bisa membandingkan suaranya karena A72 kami baru saja nyemplung-nyemplung. Masih tersimpan air di rongga-rongga mic-nya. Jadi tidak optimal perekamannya. Tapi follow Instagram kami. Kami sudah memberikan sampel perekaman Instagram Story di bagian highlight. Di situ juga Anda bisa dengar kualitas perekaman mic-nya. Nah, sekarang kita bahas OIS. Fitur ini adalah sebenarnya fitur killer dari Samsung. Kenapa? Lihat perekaman malamnya. Biasanya, lampu-lampu ini sudah bergetar-getar. Tapi ini sangat minimal sekali. Dan juga OIS itu tidak hanya untuk video, tapi foto dalam kemalaman. Maksud kami kegelapan. Juga penting agar tidak gampang ngeblur. Yap, ini sih kami salut. Samsung menghadirkan di seri mid-range. Ini kami bilang one step ahead dibandingkan kompetitor yang sangat amat kompetitif sekali. Nah, mungkin beberapa dari Anda bingung atau tidak merasa kamera tele itu berguna di sehari-hari. Memang, tele tidak selalu digunakan, tapi ketika ada kondisi di mana Anda ingin merekam dari kejauhan, seperti ketika Anda ingin menangkap burung orang lain, atau beruang, maka Anda tidak akan pikir dua kali untuk lebih memilih yang ada kamera telenya. Dan tidak semua brand untuk mid-range yang dapat menghadirkan tele yang ber-OIS. Jadi kalau malam pun tetap stabil. Yap, tele ber-OIS ini pun fitur killer, di mana produsen lain belum ambil langkah sedalam Samsung dalam hal pengkameraan. Dan lagi, seperti halnya Samsung menghadirkan fitur-fitur khas Samsung, seperti single take, AR Doodle, dan yang dihadirkan juga adalah Pro Video.
Ini sangat membantu sekali apabila Anda butuh manual control dalam perekaman video. Dan ada fitur khusus kerjasama dengan Snapchat. Yap, ini fitur bahkan di S21 series aja tidak dihadirkan. Dan kamera makro 5 megapiksel fix fokus. Sayang tidak bisa digunakan untuk merekam video. Lalu ini sampel slow motionnya. Dan super slow motion. Yang sampai 960 frame per second. Oke, overall A72 ini improvementnya kerasa sekali apabila dibandingkan dengan A71. Hadirnya OIS di mid-range benar-benar menggebrak pasar. Selain itu hadirnya IP67 di mid-range. Ini pun juga membuat kompetitor ketar-ketir. Dan desainnya membuat seri sebelumnya terlihat kuno. Dan tepat sekali apabila Anda ingin upgrade ke A72 ini. Dan Anda sudah bisa beli A72 ini dengan harga segini dan segini. Link pembelian kami taruh di deskripsi. Tapi ya, sayang, slot SIM yang menjadi hanya hybrid SIM. Ya tinggal pilih yang 256GB aja, kelar udah. Aduh, keren banget. Jadi ini ya, orang nggak bisa bedain antara lemari sama kulkas nanti. Capek nggak? Iya. Karena memang Samsung di sini sudah tidak ada kompromi, memiliki store baru yang besar, menerapkan protokol kesehatan. Segala macam produk handphone Samsung bisa Anda lihat dan coba langsung di sini. Iya lagi. Pun ada casing-casing dan aksesorisnya. Lengkap. Anda bisa coba monitor terbarunya Samsung. Odyssey G9. Ini mantep betul. Ada TV, kulkas, mesin cuci. Dan yang Anda wajib datang ke Samsung Store di mall baru bernama Senayan Park ini adalah The Wall. Wah, ini sih nggak ada obatnya. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum menonton review dan Nomobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.